tanggal 25 Januari 2024, pesta bertobatnya Rasul Santo Paulus. Sebelum memulai peran Ekaristi pada sore hari ini, menyampaikan beberapa wujud-wujud misa dan peran Ekaristi ini untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan keluarga-keluarga Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumarni, Rawi Stefani, Stephen Lee Misia di Cilengsi Bogor, Dr. Saron, Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina, Aurelia di Australia, Matthew, Stephen, Vincent, Malvin di Jakarta, untuk Bapak Agus Effendi, Marina, April Rose, Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, untuk keluarga Bapak Robert Bintoro, Ibu Anus Alusia Tani dan keluarga beserta anak-anaknya di Surabaya, Ibu Mamang Cu dan Ibu Nobeta Suryani, untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Gloria Dorothea di Jakarta, untuk Ibu Tresia Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli, untuk kesehatan Bapak Setia Pranakunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camaipong dan Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Ana Muras, Franciscus, Rosalina Imbok, Dea, Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai, Anggun, Anggi, dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho di Kucing, untuk Bapak Kasti dan Ibu Mustika dan keluarga, untuk Dio Gabriel Cahyadi, Septiani Hera, Jaiden Derik dan keluarga, untuk Ibu Li Huang, Bapak Epik Erwin dan keluarga, untuk Ibu Tres Kesehatan Maria Yohana, untuk kesehatan Ibu Anggreni Surabaya, untuk keluarga Ibu Emelda Maja dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta, untuk Elizabeth Endawati, Bapak Bonisa Resto, Evan, Christian, Erlin, Andrew di Jakarta, untuk keluarga Ibu Herni Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan, dan Rina Gunawan di Jakarta, untuk Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Inike Wijaya, Andi Widodo, Elena Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, Rensi Wijaya, Florentina, dan Mikael di Jakarta, untuk kesehatan Anti Priska Awad dan Uncle Robert Ayen di Serian Sarawak, untuk Sis Jessica anak Jolis di Serian Jenan Sarawak, Mass Intention from Madam Madeleine's family in Kuching for health, business, study, and working blessing. Peter Ling Toh Sing, my father-in-law, 96 years old. Martin Ling Ho Sung, my husband. Madeline Wong Ching Ching, my four boy. Andrian Ling Wen Lung, Andrew Ling Yu Lung, Ansel Ling Jum Lung, Alexander Ling Kai Lung. Untuk ketenangan, kedamaian, istirahat kekal arwah-arwah Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Chie Kyong meninggal di Jakarta, Yosef Cahyadi dan Ibu Tresnatan dimakamkan di Srekantoho, Bapak Agustin Hadi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Samsotian dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dimakamkan di Makassar, Yosef Likok Jong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Lee Kiong dimakamkan di Pontianak, Lim Seng Kiang meninggal di Pontianak, Thomas Johnson dimakamkan di Airupas, dan Suparto Darudianto meninggal di Jakarta. Aku tahu kepada siapa aku percayakan diriku, dan aku yakin bahwa Ia sanggup memelihara semuanya sampai hari akhir, sebab Dia hakim yang adil.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Pertobatan Santo Paulus memang secara tiba-tiba dan istimewa. Tidak setiap pertobatan terjadi demikian. Biasanya secara diam-diam dan prosesnya cukup lama. Tetapi Tuhan menangani Saulus ini dengan tegas, dengan semangat menyala-nyala sebagaimana ia mengajar para pengikut Kristus. Ia menjadi rasul gereja muda, meskipun pribadinya seorang pendobrak, namun dalam mewartakan Injil, ia tetap seorang yang sabar dan lemah lembut. Dalam waktu singkat ia berhasil membuka gereja Yerusalem yang sempit bagi dunia luas. Marilah kita hening sejenak, kita menyadari kelemahan, kekurangan, dan kelalaian kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, cahaya dunia, Engkau telah mengucapkan sabdamu dari hati ke hati, dari bangsa kepada bangsa, dengan pewartaan Rasul Paulus. Kini kami mengenangkan pertobatannya dan mohon agar kami pun Kau tobatkan dan Kau panggil demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu Paulus membela diri di hadapan orang-orang Yahudi. Aku ini orang Yahudi lahir dari Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Aku dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dan dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi sesama seperti kalian semua pada waktu ini. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Tentang hal itu, Imam Agung maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap pengikut-pengikut jalan Tuhan yang ada di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalanan ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah dari langit cahaya yang menyilaukan mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab aku, siapakah Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya. Mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidaklah mereka mendengar.
Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan kuberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Karena cahaya yang menyilaukan mata itu aku tidak dapat melihat. Maka kawan-kawan seperjalanan memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh, hidup menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah dan serahkanlah dirimu untuk dibaptis dan berserulah kepada nama Tuhan, maka dosa-dosamu dihapus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Haleluya, 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 haleluya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah. Buahmu tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya dan akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tak akan celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang-orang sakit, dan ia akan sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah Bapa di surga, semoga sakramen pembaptisan yang telah diterima oleh keluarga-keluarga yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini dan semua orang yang memohon doa. Dan bagi mereka yang sakit Engkau sembuhkan, dan mereka yang telah meninggal Engkau berikan istirahat kekal bersama Engkau di surga. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani.
Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Mulia, yang Maha Kudus, roti anggur ini kami persembahkan agar Putramu hidup dalam diri kami. Berilah kami jawaban seperti yang Kau berikan kepada Rasul Paulus. Rahmatku cukuplah bagimu, maka dalam kelemahan kami akan tampaklah kekuatanmu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas, benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak merempeli umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, ingatlah akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Pius serta para imam serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut jalan ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, daripada dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus, sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Dari situlah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan Dia sama dengan Roh Kudus, dunia telah dihidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan jagalah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami, dalam luka-luka-Mu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan, terhadap seteru yang curang lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Aku hidup dalam kepercayaan kepada Putra Allah yang mengasihi aku dan telah mengorbankan dirinya bagiku. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami membawa harta-Mu dalam wadah yang terbuat dari tanah. Bersama Rasul Paulus kami mohon agar dalam diri kami yang lemah tampak nyata kekuatan Kristus yang dahsyat, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga hidup kita, pekerjaan kita, usaha kita, dan seluruh orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini, bagi mereka yang sakit Engkau sembuhkan, bagi mereka yang telah meninggal Engkau keselamatkan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah.
pergilah kita diutus. Amin.